And it goes a little something like Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dennis di podcast Hamin 100. Dan kali ini adalah episode ke-10. Masih sama temanya tentang 25 hal atau 25 sifat yang perlu kalian miliki sebelum menikah. Di episode ke-10 ini gue pengen ngebahas tentang kerja sama tim. Nah, kerja sama tim ini memang sangat diperlukan dalam pernikahan. Menikah itu kan nggak sendiri, nikah itu kan ya pasti ada pasangannya. Dan kita dengan pasangan kita itu kan bakal melalui waktu yang sangat panjang, melalui berbagai hal suka duka. Kita tuh perlu kerja sama tim dalam merencanakan sesuatu yang baik atau dalam menghadapi sesuatu yang kita anggap buruk atau masalah atau cobaan dan sebagainya. Nah, kenapa kerja sama tim ini sangat perlu? Yang pertama karena rumah tangga itu ya dibangun bersama, ada suami dan ada istri ya. Suami dan istri ini dua orang yang berbeda, punya latar belakang yang berbeda. Lagi-lagi saya jelasin tentang latar belakang yang berbeda, cara berpikir yang beda, sudut pandang yang berbeda, latar belakang pendidikan, sosial dan segala macamnya beda. Pasti ada perbedaan-perbedaan yang mungkin akan muncul gesekan. Nah, perbedaan-perbedaan ini jangan sampai menjadi gesekan, karena gini, menikah itu bukan kita harus sama seperti dengan pasangan kita. Kita nggak ada masalah kita berbeda, banyak perbedaan pemikiran dan lain sebagainya. Yang penting perbedaan itu kita bisa jadikan satu dan menjadi kekuatan. Jangan perbedaan itu menjadi kelemahan, tapi jadikan perbedaan itu kekuatan. Rumah tangga yang dibangun bersama, ya jelas tentu perlu adanya kerjasama tim antara suami dan istri. Kita harus saling mendukung, kita harus saling menopang, kita harus saling melengkapi, kita harus saling menutupi kekurangan. Itulah pentingnya kerjasama dalam pernikahan. Dan salah satu hal penting dalam kerjasama tim dalam pernikahan adalah setiap orang harus memiliki peran dan sadar akan perannya gitu. Ini bukan sekedar tugas, tapi peran. Kalau tugas kita hanya memenuhi kewajiban kita dan meminta atau menuntut hak kita, ya. Kita memenuhi kewajiban kita dan meminta hak kita. Itu tugas. Tapi kalau peran, kita lebih dari itu. Kita benar-benar mendalami peran kita sebagai suami, sebagai istri, sehingga bukan hanya kewajiban yang kita penuhi, bukan hanya meminta hak kita, tapi kita juga bisa melakukan improvisasi yang membuat rumah tangga kita semakin nyaman, rumah tangga kita semakin seru, rumah tangga kita semakin kompak, rumah tangga kita kondisinya semakin baik. Itu bisa kita lakukan improvisasi gitu. Jadi apapun itu bisa kita lakukan, oke? Dengan kerja sama tim yang kuat, kita pasti bisa melakukan apapun. Kalau sebagai tim kita suami istri itu sudah kokoh, insya Allah permasalahan-permasalahan itu bisa diminimalisir selama kita kompak gitu. Nah, tadi selain memenuhi kewajiban dan mendapatkan hak satu sama lain dan memegang teguh perannya, kita juga harus saling mendukung dan melengkapi. Tadi kan kita berbeda nih antara suami dan istri, saling punya kelemahan, saling punya kelebihan gitu. Kita tuh harus saling mendukung apa yang dilakukan, kita harus saling melengkapi kekurangannya, kita harus menutup aibnya, kita harus menonjolkan kelebihannya gitu. Jadi kita tuh benar-benar kuat, terlihat rumah tangga kita kokoh, terlihat kompak, terlihat kerjasamanya bagus, sehingga ini lebih kuat dan sulit diganggu oleh pelakor atau pembinor gitu ya istilahnya. Intinya kalau kita memang benar-benar kuat, insya Allah banyak cobaan yang bisa kita hadapi lebih baik dengan lebih dewasa lagi, atau bahkan cobaan itu tidak terasa bagi kita itu kalau kita memang punya kerja sama tim yang baik antara suami dan istri. Nah, kita juga harus saling menjaga dan mensupport. Dalam episode sebelumnya saya sempat ngejelasin tentang
kita tuh harus saling memotivasi pasangan kita kalau salah satunya lagi down, mentalnya lagi buruk gitu, lagi turun mentalnya, lagi merasa kecil, lagi merasa gagal. Nah, pokoknya mentalnya lagi down, itu kan kita harus saling memotivasi, bukan cuma dengan kata-kata tapi dengan tindakan. Nah, ini bentuk support ini juga bagian dari kerja sama tim. Kita tuh harus kalau misalnya satu anggota tim, ini kan tim kita berdua nih sebelum ada anak, satu anggota tim mengalami sakit atau misalnya tidak dalam perform yang maksimal, kita tuh harus bisa melengkapi dia, harus bisa mensupport dia untuk kembali maksimal lagi gitu. Kita harus menjaga dia dan membantu dia untuk dia kembali ke performnya gitu, kembali ke perannya secara maksimal gitu. Jadi kerjasama tim ini memang sangat penting dan jangan jadi beban bagi pasangannya gitu. Jadi maksudnya gimana sih jangan jadi beban? Jangan sampai semuanya misalnya yang nyari uang si istri, yang ngebebenah rumah si istri, lakinya nggak ngapa-ngapain, atau sebaliknya istrinya santai-santai di rumah, suaminya mah kerja iya, bebenah rumah iya. Jangan sampai kayak gitu kan. Kita juga punya tanggung jawab masing-masing. Jadi selesaikan tanggung jawab itu. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Kalau misalnya pasangan kita lagi dalam kondisi yang lebih sulit atau butuh bantuan, kita support dia, kita bantu dia. Tapi jangan sampai menjadi beban di salah satunya, karena dengan kita tidak kompak, ya rumah tangga kita akan mudah terpecah belah. Nah, terus komunikasi itu harus kita jaga supaya visi kita tetap satu, tujuan kita tetap satu. Dengan tujuannya sama, kerja sama tim ini kan akan lebih baik. Seperti kalau kita tahu ya, definisi organisasi itu kan sekelompok orang yang memiliki visi yang sama. Nah, sama pernikahan itu juga kan organisasi yang terdiri dari suami dan istri kalau belum ada anak, balik lagi. Nah, ini kita harus saling mendukung untuk menuju visi yang sama. Visinya apa? Misalnya rumah tangga sampai surga, sakinah mawaddah warahmah yang sebenarnya gitu. Itu bagian dari visi kita kan, berumah tangga sampai tua, itu visi kita, dan kita harus menjaga visi itu dengan komunikasi, dengan kerja sama tim supaya itu terus berjalan sampai semaksimal mungkin gitu. Oke, itu aja yang saya bisa jelasin dari kerja sama tim, karena balik lagi rumah tangga adalah tim. Setiap orang punya perannya masing-masing, tapi setiap orang bisa saling ngebantu tugas pasangannya gitu. Jadi kita harus suportif, kita harus saling mendukung, kita harus saling melengkapi, kita harus saling menutupi kekurangan, kita harus bekerja sama untuk mencapai visi yang kita buat dalam rumah tangga kita. Oke, gitu aja dari gue. Maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, ilmu gue masih sangat sedikit dan perlu banyak belajar. Cuma ini yang bisa gue sharing sama kalian. Kalau kalian ngerasa ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan dengan nge-share ini, teman-teman kalian juga dapat insight baru, dan mudah-mudahan dengan nge-share ini bisa jadi amal jariah buat kita semua. Oke, gitu aja dari gue. Sampai ketemu di episode berikutnya. Gue Denis, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.